bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Agregat planning atau perencanaan agregat merupakan suatu proses atau suatu pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi jangka menengah. Jangka menengah itu penghubung antara perencanaan jangka panjang dengan jangka pendek dengan estimasi waktu 3 sampai dengan 18 bulan. Agregat planning mencakup produksi total, perencanaan penjualan total, analisis, pengembangan, dan lain sebagainya. Dengan adanya agregat planning, itu bisa meminimalisirkan biaya produksi, mengoptimalkan tenaga kerja, kemudian untuk meningkatkan perencanaan yang lebih baik pada perencanaan produksi. Ini saya akan membahas mengenai sebuah metode yang dimana metode itu adalah perencanaan agregat, dimana metode perencanaan agregat adalah sebuah pendekatan dan proses untuk menentukan perencanaan produksi jangka menengah, yaitu penghubung antara perencanaan jangka pendek dengan jangka panjang. Yang kedua adalah metode permohonan kesalahan, di mana metode ini merupakan metode yang membandingkan perbedaan antara nilai variabel yang sesungguhnya dengan nilai ramalan pada periode yang sama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peramalan digunakan dalam produksi untuk memproyeksikan permintaan produk tahap awal dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Metode peramalan membantu mengendalikan produksi dan mencegah overproduksi dengan memanfaatkan data historis. Ini mengatasi fluktuasi permintaan konsumen dan memungkinkan pertumbuhan perusahaan. Tujuannya untuk menilai kebijakan perusahaan dan memprediksi dampaknya di masa yang akan datang, mendukung pengambilan keputusan perusahaan dan perencanaan efektif untuk rencana bisnis. Sedangkan untuk rencana produksi adalah suatu rencana yang mencakup strategi, tujuan, langkah-langkah yang perlu diambil untuk memproduksi barang atau jasa dalam suatu perusahaan yang berkegiatan seperti memastikan karakteristik produk yang dihasilkan, volume produksi, kapasitas produksi, persediaan bahan, penjadwalan, dan lainnya. Lalu biaya yang terkait pada perencanaan produksi meliputi biaya produksi regular time, biaya overtime, biaya inventory, biaya hiring, biaya layoff, dan biaya subkontrak. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan jenis peramalan atau yang biasa disebut dengan forecasting. Forecasting adalah sebuah proses untuk memperkirakan jumlah kebutuhan di masa mendatang. Jumlah tersebut meliputi dari ukuran kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan jumlah permintaan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam forecasting itu menggunakan pendekatan time series. Yang digunakan dalam praktikum PSI 2 ini ada 3, yaitu ada SAS atau Single Exponential Smoothing, biasanya digunakan dalam peramalan jangka waktu pendek. Lalu selanjutnya ada SMA atau Single Moving Average, biasanya digunakan peramalan dalam jangka waktu panjang. Lalu terakhir ada LR atau Linear Regression, itu menggambarkan hubungan antara variabel dependent Y dengan variabel independen X.